Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarti, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang akan melaksanakan tugas wawancara kepada kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Dwi Jayanti dari TK Cempaka. Oke. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya Bu Dwi, mengganggu waktunya sebentar. Seperti tadi yang saya sampaikan kepada Bu Dwi, bahwa hari ini saya ada tugas wawancara kepada kepala sekolah, yaitu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang pernah Ibu Dwi laksanakan. Sudah siap ya Bu ya? Oke. Nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang nanti akan saya sampaikan. Sekiranya dari pertanyaan itu kita bisa mengambil beberapa manfaat untuk kedepannya, seperti itu. Sudah siap ya Bu ya? Oke. Ini Bu, pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu Dwi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan moral? Ini berarti pertanyaannya tentang identifikasi kasus-kasus ya, yang merupakan dilema etika atau tujukan moral. Biasanya bagaimana kita pengambilan keputusan di mana seseorang kepala sekolah, terutama kepala sekolah dituntut mampu mengambil sebuah tindakan dalam pengambilan keputusan. Tentunya sudah pasti berat nih tugas kepala sekolah itu. Adapun kasusnya ada dua biasanya. Yang pertama itu yaitu kasus dilema etika, yaitu kasus benar lawan benar, ataupun yang satunya membutuhkan proses atau tahapan yang cukup intensif, di mana guru harus bisa melihat dari sisi manfaat jangka panjang ataupun jangka pendek. Oke? Terus biasanya bisa mengambil keputusan ini merugikan salah satu atau semuanya atau tidak gitu. Oke, berarti dalam pengambilan keputusan setiap kasus itu Bu Dwi lebih mengutamakan hasil akhir ya Bu ya, nanti manfaatnya seperti apa, antara manfaat jangka pendek atau jangka panjangnya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian bagaimana jika Bu Dwi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu benar lawan benar, seperti itu yang mengandung nilai kebajikan. Biasanya ya kepala sekolah harus bisa dituntut mengidentifikasi ya antara keputusan yang kasus dihadapi. Misalnya harus bersikap adil antara kesalahpahaman dan sebuah pengambilan keputusan yang tentunya tidak berat sebelah, harus imbang gitu. Berarti di sini Bu Dwi lebih ke keadilan ya Bu ya, biar tidak ada yang saling dirugikan seperti itu, untuk pertimbangan yang tepat. Oke, bagus sekali Bu Dwi. Kemudian kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Dwi lakukan? Biasanya sih kita mengidentifikasi masalah ya. Kepala sekolah melakukan pertimbangan agar kepala sekolah bisa mengambil keputusan yang tepat dari segi manfaatnya ataupun hasil akhirnya. Terima kasih Bu Dwi, luar biasa sekali ya. Kemudian hal-hal apa saja sih selama ini yang Bu Dwi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dwi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya melalui pengumpulan data ya, dari Dewan Guru, menganalisa kasus yang terjadi sehingga tahu bukan hanya kepala sekolah saja yang mengidentifikasi masalahnya, tapi melibatkan semua guru karena mereka juga warga sekolah ya. Harus tahu masalahnya apa. Iya, berarti pengambilan keputusan tidak diambil sendiri ya Bu, itu harus melalui musyawarah, pada intinya seperti itu. Terus
Apakah Bu Dwi pernah melakukan penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bu Dwi juga atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu Dwi lakukan? Kayaknya kebanyakan tergantung sih ya, tergantung dari masalahnya. Kalau memang masalahnya cukup pelik, biasanya melibatkan berbagai pihak, yuk kita menjadwalkan, entah itu dari guru, entah yayasan, entah dari dinas. Kalau itu masalahnya memang pelik ya, yang agak susah. Tapi kalau kita bisa menanganinya saat itu juga, tidak perlu banyak orang terlibat ya, kita selesaikan saat itu juga. Kalau memang masalahnya dirasa ringan, saya selaku kepala sekolah bisa menangani, bisa menengahi, dan guru bisa membantu menyelesaikan, ya kita selesaikan saat itu juga. Gitu. Berarti ini kita langsung mencari solusi ya, langsung berpikir cepat atau lambat gitu ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu Dwi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sih ya, yang ibaratnya dengan siapa saja kita tergantung masalahnya. Otomatis kalau siswa biasanya ya masalahnya dengan orang tua, kita menyelesaikan gitu kan, terus guru, kepala sekolah. Tapi kalau kita tentang sekolahan ya kita otomatis melibatkannya yayasan, dinas pendidikan, warga setempat, atau yang di dapur, biasanya seperti itu sih. Iya, betul sekali Bu ya. Biasanya memang kita tidak bisa atau intinya tidak boleh ya mengambil keputusan sendiri ya, karena jelas kan melibatkan banyak orang, otomatis kan yang dilibatkan dalam penyelesaian itu juga harus berbagai pihak. Gitu ya Bu ya, mungkin itu juga sesuai aturan dari lembaga ya Bu ya. Gitu, oke. Kemudian gini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan Ibu sendiri dalam mengambil keputusan? Ya biasanya ya kalau kita mengambil keputusan tidak asal menyelesaikan masalah sih ya. Kalau hanya kita menyelesaikannya asal-asalan, takutnya di kemudian hari muncul masalah seperti itu berulang lagi menyelesaikannya, akhirnya tidak terselesaikan dengan baik. Nanti akan timbul masalah baru seperti itu. Harusnya kita ya menyelesaikannya tuntas dan ada solusi yang tepat yang diambil secara bersama. Oke. Bagus sekali nih Bu Dwi, saya jadi tahu ya bagaimana nanti gambaran-gambaran ketika kita memiliki kasus atau masalah, langkah-langkah apa saja nanti akan saya terapkan. Berdasarkan dari pengalaman Bu Dwi juga, saya juga akhirnya mendapatkan manfaat juga ya Bu, nanti agar kita itu dalam pengambilan keputusan tidak asal mengambil. Yang kita terapkan adalah suatu tepat guna ini seperti itu ya, dan tepat manfaat seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Di sini saya mendapatkan banyak manfaat, saya jadi banyak ilmu, saya jadi bisa menimba ilmu juga pada Bu Dwi. Seandainya nanti saya punya masalah, hal-hal yang baik seperti Bu Dwi lakukan akan saya terapkan. Terima kasih Bu Dwi. Ya, dan semoga dalam menjalankan tugas Bu Dwi sebagai kepala sekolah di TK Sepaka ini bisa sukses ya Bu, sesuai dengan apa yang diharapkan dari lembaga, dan mudah-mudahan setiap ada kasus Bu Dwi bisa menyelesaikan dengan baik ya. Itu Bu Dwi, terima kasih. Sama. Demikian tadi wawancara saya bersama Bu Dwi Jayanti, Kepala Sekolah TK Sepaka Desa Sariglaga, Kecamatan Marawasel, Kabupaten Batang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Yuli. Maaf Yuli. Perkenalkan, nama saya Winati. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Kehadiran saya di sini yaitu ingin melaksanakan wawancara terhadap kepala sekolah, yaitu Bu Yani sebagai kepala sekolah TK Puspa Harapan Desa Sawajoho. Apakah ada waktu Ibu untuk bisa wawancara? Ada? Terima kasih ya Bu. Maaf ya Bu, ini wawancara ini kaitannya adalah dengan
bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang akan melaksanakan tugas wawancara terhadap kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, bisa dimulai, Bu? Sebelumnya minta maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktunya. Untuk wawancara kali ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yani. Sudah siap ya, Bu ya? Ya. Adapun pertanyaan yang pertama ini, Bu, yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Dalam menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana seorang kepala sekolah itu dituntut mampu untuk mengambil sebuah tindakan dalam pengambilan keputusan tertentu. Dilema etika yaitu kasus benar lawan benar. Ini tentunya membutuhkan proses atau tahapan yang cukup sensitif, di mana guru harus bisa melihat dari sisi manfaat dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, dan hasil akhir atau endingnya sehingga dalam mengambil keputusan tidak merugikan saya. Sedangkan kasus dengan rujukan moral adalah sebuah kasus benar lawan salah, di mana kepala sekolah juga tidak harus berpikir sesuai dengan tidak dengan egonya saja, harus bisa mengidentifikasi permasalahan dan menilai mana yang salah dan mana yang benar. Berarti Bu Yani lebih mengutamakan intinya yaitu hasil akhir ya, Bu ya, dengan keputusan yang adil dan tidak merugikan pihak lain seperti itu. Masih ada lagi nih pertanyaannya, Bu ya, yaitu yang kedua adalah bagaimana Ibu Yani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yani, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Ya, kepala sekolah harus menganalisa dan mengidentifikasi terlebih dahulu atas kasus yang dihadapi, sehingga bisa bersikap adil dan tidak ada kesalahpahaman dari semua pihak atas pengambilan keputusan. Berarti ya sama ya tadi ya, Bu ya, yang penting itu keputusan adil ya, tidak merugikan pihak lain dan bisa mengambil keputusan dengan tepat seperti itu. Terus gini, Bu, kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa sih yang Ibu Yani lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya kita harus biasanya ya, pertama mengumpulkan data atau informasi terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan, dan data tersebut diambil dari berbagai sumber agar tidak bersifat subjektif. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan untuk bagaimana memecahkan masalah tersebut, dan langkah selanjutnya juga melihat sejauh mana kepentingan tersebut apakah sejalan, bertentangan dengan peraturan, atau sepakat yang ada di lingkungan sekolah atau tujuan. Berarti Bu Yani juga melihat dampaknya ya, Bu ya, dari manfaat dan mungkin dari segi tujuan juga nanti termasuk itu adalah salah satu langkah-langkah untuk dalam pengambilan keputusan ya, Bu. Masih ada, Bu, nih pertanyaannya, Bu. Hal-hal apa saja sih selama ini yang Bu Yani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebelum mengambil keputusan, kita harus tahu dulu akar permasalahannya itu seperti apa, dengan melalui tahapan-tahapan yang tepat serta mampu mendampingi dalam berkomunikasi dengan baik. Jadi komunikasi ya, Bu, itu yang sangat utama sekali ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Dengan komunikasi yang baik, otomatis juga nanti dengan pemikiran yang baik juga akan menghasilkan suatu keputusan yang baik juga. Oke. Ada lagi, Bu, ini ya, hal-hal apa saja sih selama ini yang merupakan tantangan bagi Bu Yani dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika juga? Tantangannya itu biasanya ketika mengambil keputusan memiliki dampak yang imbang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Intinya karena imbang jadi kan bingung ya, Bu ya, karena kita mau mengambil keputusan seperti ini tapi kok ternyata aku masih imbang juga ya dengan
waktu yang jangka pendek jangka panjang belum bisa dibedakan seperti itu. Oke. Terus apakah Bu Yani memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Terus apakah Bu Yani langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Yani jalankan? Ketika mengatasi suatu kasus, biasanya melihat dulu sejauh mana tingkat darurat atau sifatnya seperti apa. Jika memang sangat perlu tindakan cepat, pastinya harus disegerakan dalam mengambil keputusan agar tidak mengurangi masalah baru. Biar tidak ruwet gitu ya. Sehingga dalam mengambil keputusan kita lebih efektif gitu ya. Namun jika kasus tersebut melibatkan banyak pihak, tentunya harus dengan lebih hati-hati serta membutuhkan penjadwalan untuk musyawarah. Berarti di sini Bu Yani lebih mengutamakan musyawarah ya Bu ya, kaitannya dengan mungkin masalah yang berat sehingga tidak bisa kita sebagai kepala sekolah memutuskan sendiri. Jadi memerlukan pihak-pihak lain juga untuk bisa mengeluarkan pendapat seperti itu ya Bu ya, dengan penjadwalan tertentu ya agar mereka bisa hadir semua seperti itu ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Yani. Ada lagi nih Bu pertanyaan, kiranya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Untuk menyelesaikan sebuah kasus tentunya butuh waktu untuk berpikir ya, agar dapat menghasilkan penyelesaian yang tepat. Ketika situasi bisa memberikan kesempatan, saya untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan segera memutuskan. Iya, mempertimbangkan juga ya Bu ya, agar tidak salah memilih keputusan seperti itu. Harus ada melihat dulu seperti apa permasalahannya. Kalau memang harus diselesaikan ya memang harus diselesaikan segera. Oke. Terima kasih Bu Yani. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari tadi kita wawancara, terus diskusi dan sharing dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Yani petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika selama ini? Alhamdulillah dari pengalaman yang saya alami selama ini, ketika saya mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, saya harus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan secara tepat dan melalui tahapan-tahapan tertentu. Selain itu, saya juga harus mempertimbangkan keputusan yang saya ambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu dari segi manfaat, tujuan, dan hasil akhir dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sangat bagus sekali Bu Yani jawabannya. Ini sangat menginspirasi saya Bu. Saya bisa belajar dari Bu Yani bagaimana cara langkah-langkah, tahap-tahap tertentu untuk bisa menyelesaikan suatu kasus, khususnya di kasus dilema etika. Saya kira pertanyaannya cukup Bu. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk wawancara kali ini, dan saya minta maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya Bu Yani yang mungkin masih sibuk harus meluangkan waktu wawancara dengan saya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.